oleh pengacau-pengacau itu, hadiri Jokowi, hadiri Jokowi, hadiri Jokowi, itu bentuk adu domba itu bentuk adu domba. Jangan ikut-ikutan adili Jokowi, adili Jokowi. Kalau mau mengadili, laporin kepada polisi, laporin kepada KPK, laporin kepada jaksa. Itu cara kita mengadili. Lu mengadili di dokumen yang pinggir-pinggir dedalan, ya premen tidak konstitusional. Ya kalau memang dinyatakan merasa ada salah nih Bapak Jokowi, ya silakan laporkan. Tempatnya ada KPK, terus jaksa, kemudian polisi. Lagi mah laporan yang tembok adili Jokowi, ya temboknya menang baik. Lah ini adalah upaya-upaya untuk membuat kacau Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia, dimulai dari memecah belah para pemimpin-pemimpin kita. Warga Nahdlatul Ulama senantiasa setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sempat membahas banyak materi. Salah satu materi poin yang disampaikan dalam ceramah tersebut, Kiai Imaduddin menegaskan bahwa sebagai sesama orang-orang beriman, jangan merasa status sosial kemasyarakatannya, sosial keagamaannya lebih rendah daripada siapapun, karena ukuran penghambaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, maka itulah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebagai anak bangsa Indonesia, jangan merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain, apalagi memang bangsa tersebut merupakan satu bentuk bangsa yang ingin menjajah secara moral bagi generasi Indonesia. Kiai Imaduddin juga mengingatkan, jangan mudah termakan provokasi para penghasut, pengkhianat yang selama ini ingin mengadu domba para pemimpin-pemimpin bangsa. Jokowi diadu domba dengan Megawati, Prabowo diadu domba dengan Fufu Fafa, dan lain sebagainya. Kata Kiai Imaduddin, belakangan ramai di mana-mana tertuliskan tembok dengan tulisan adilih Jokowi. Jika memang Jokowi terlibat dalam kasus-kasus tertentu, silahkan laporkan kepada pihak berwajib, jangan melakukan atau bersikap secara murahan. Nah, ini sangat menarik. Kiai Imad mengingatkan masyarakat agar bersikap profesional dalam menilai sesuatu dan bertindak dalam hal-hal tertentu. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak ceramah Kiai Haji Imaduddin ketika berceramah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi saya itu gampang, Pak, karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosin. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar. Kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang pajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam,
Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat nasabah Lawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat jati diri bangsa Indonesia. Karena dari Blitarlah putra sang fajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia. Wis jam rolas, Bo. Kulane durung istirahat 11 jam nunggang mobil. Iki makin ngekone gue sing kenceng banget. Iki berapa kali dudu orang gelem pegel nunggang mobil kayak setan bae. 160. Wih, kita ngelilir kok kenceng. Kalau kitanya lagi bangun kan langsung, jangan kenceng-kenceng. Tapi kan kita nggak bisa melotot terus. Kadang ada tidurnya. Itu kalau saya tidur udah 200. Allah, Allah. Semoga barokah Kiai Rosid, barokah Kiai Rosid. Kiai Rosid kita doakan panjang umur. Rambutnya gondrong, amin. Kiai Rosid, rambutnya pakai belangkon digondrongin, keren. Santri saya itu, Pak, santri saya, kalau dia pengabdian lulus dari aliyah kan, ngabdi dulu setahun, nggak boleh cukur, suruh gondrong. Kenapa? Supaya nakalnya habis di pondok. Nanti ketika di masyarakat dia udah nggak heran lagi ngeliat orang gondrong yang macem. Dulu aja saya udah gondrong di pondok kan. Jadi udah beres nafsunya itu, nanti ketika ada di masyarakat dia tinggal jadi wali. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau belum pernah agak nakal di pondoknya, nanti kurang ajarin yang ngumahiku ku. Wis dadi kiai ngebonceng-bonceng rang dan melulu. Iki bahaya iki. Terima kasih ini bisa mendampingi dari Malang. Kiai katanya mau acara di Blitar, itu kampung saya itu, saya lahir di situ, saya mau hadir katanya. Masya Allah, kata saya, dari Malang itu kan berjam-jam, tetapi karena beliau pejuang, ini beliau ini bawa jamaah dari Malang ke Kresek, ke Banten.
Kresek itu kecamatan, sebelahnya itu Gunung Kaler Tenara. Nah, di Mekah itu dikenalnya hanya Tenara. Iya, jadi orang-orang yang disebut Tenara zaman dulu itu Ronjo, Tirtayasa, Kresek, Tanara sekarang ini. Nah, jadi kalau sekarang administrasinya Kresek. Kresek ini dari zaman dulu NU-nya sejak 1936 tertua. MWCNU tertua melahirkan ketua NU DKI Jakarta Kiai Ahmad Syatibi tahun 70-an, ketua partai NU juga, kemudian juga Kiai Ma'ruf Amin. Karena memang daerah-daerah yang ada sanad kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, itu biasanya langsung mendirikan Nahdlatul Ulama ketika mendengar Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Surabaya katanya sudah mendirikan Nahdlatul Ulama, murid-murid Syekh Nawawi Tanara. Kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia membentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama, termasuk di daerah saya, kampung saya. Cuma kalau sekarang dengan dulu, hebatan dulu. Dulu itu Ansor desa itu punya drum band. Sekarang Ansor nggak punya drum band. Kalah sama Ansor tahun 50-60-an. Karena zaman dulu itu mungkin banyak saingan, jadi lebih lebih semangat. Sekarang ini di Banten nggak ada saingan. Memang Jawa Timur ini hebat organisasi NU-nya. Tetapi masih ada Muhammadiyah segala macam di kampung-kampung. Kalau di Banten NU semua, tapi organisasinya nggak terlalu jalan. Tapi Muhammadiyah nggak ada di kampung-kampung. Di kecamatan itu nggak ada, itu di kampung-kampung kecamatan pengurus Muhammadiyah nggak ada. Hanya ada di tingkat kabupaten. Tapi diajak NU-nya, kalau dia omong bukan NU marah. Tapi PBNU suruh begini, saya NU tapi NU-nya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim udah wafat. Sekarang mah Mbah Miftahul Ahyar sama Gus Yahya. Kalau sudah menentukan secara organisasi seperti kemarin tentang Basul Masail, bahwa yang namanya laut itu haram untuk disertifikat, maka kita harus ikut kalau mengaku jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau masih pendapat pribadi, baru itu namanya pendapat pribadi, kita boleh berbeda. Tapi kalau sudah keputusan dari keputusan sebuah organisasi, itu kita harus sam'an wa ta'atan. Demikian, barokah insyaallah, banyak duitnya. Yang hadir di sini semuanya, ya Allah kasih sayangmu, keberkahanmu. Jaga negara Indonesia ini ya Allah. Jangan sampai kurang makan. Warga negara Indonesia ya Allah jangan sampai bentrok. Jangan sampai pemimpinnya bisa diadu domba oleh pengacau itu. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, itu bentuk adu domba itu. Itu bentuk adu domba. Jangan ikut-ikutan adili Jokowi, adili Jokowi. Kalau mau mengadili, laporin kepada polisi, laporin kepada KPK, laporin kepada jaksa. Itu cara kita mengadili. Lu mengadili di dokumen pinggir-pinggir dedalan, ya premen, tidak konstitusional. Ya kalau memang dinyatakan merasa ada salah nih Bapak Jokowi, ya silahkan laporkan. Tempatnya ada KPK, terus jaksa, kemudian polisi. Lagi mah laporan yang tembok adili Jokowi, ya temboknya meneng baik. Lah ini adalah upaya untuk membuat kacau Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia, dimulai dari memecah belah para pemimpin kita. Warga Nahdlatul Ulama senantiasa setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan yang
terakhir disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin barusan. Kalau misalkan Joko Widodo terlibat dalam kasus-kasus tertentu yang harus diseret ke meja pengadilan, harus dilaporkan dan diadili, laporkan saja kepada pihak berwajib. Jangan kemudian melaporkan dengan melakukan kritik, menulis di tembok-tembok di mana-mana. Itu tidak akan ada reaksi apapun. Kalau misalkan ingin mengkritik Jokowi, ya sampaikan saja hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, keteledoran yang dilakukan, atau ada keterlibatan Jokowi terhadap sesuatu hal yang perlu untuk dikritisi dan dilaporkan. Kalau perlu laporkan, melaporkan kepada pihak yang berwenang, kepada pihak berwajib. Kiai Imad ini mendukung pemerintahan mulai dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang. Tapi tetap saja yang didukung itu ketika seluruh kebijakan yang dikeluarkan betul-betul berorientasi terhadap kemaslahatan umat orang banyak. Nah, itu saja teman-teman, silahkan. Kalau kalian ingin berkomentar, menyampaikan pendapat terkait dengan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang cukup luas, membahas banyak materi dalam ceramahnya yang barusan kita simak, silakan kalian tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.